Ternyata sayanya nggak ngeh angkanya jam 10. Teman-temannya Ustadz sudah siap dari jam 10. Kontak saya jam 10 kok belum bisa masuk, ternyata saya yang salah. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf juga kepada jemaah yang lain. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai kajian kita bersama Ustadz Komarudin Khalil. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata wahdah wa ja'ala syahra ramadana syahral ibadah wa anzala fihi al-Qur'ana lil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Pak Ferli, sekeluarga yang saya hormati, saya banggakan, Bapak dan Ibu jamaah kita center, juga jamaah-jamaah lain yang sempat bergabung, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama, izinkan dari hati yang paling dalam, tidak henti-henti saya mendoakan semua sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, khusus yang sedang menyimak acara ini, semoga disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, diberi perlindungan oleh Allah dari segala wabah, bala, penyakit yang berbahaya, fitnah wal musibah. Dimudahkan segala urusannya, diberikan rizki yang mudah, barokah, yang halalan thayyibah, yang membawa berkah. Jikalau ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Jikalau ada di antara saudara-saudaraku yang sedang dalam kekurangan, semoga Allah berikan kecukupan. Yang sedang dalam masalah diberikan jalan keluar. Yang sedang punya harapan, doa-doa spesial di bulan ijabahnya doa ini, serta cita-cita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, bibarakatil Fatihah, nas'alukal ijabah ya Allah, nas'alukal ijabah, nas'alukal ijabah, nas'alukal barakah, nas'alukas salamah, nas'alukal afiyah, nas'alukal afiyah, nas'alukal hidayah, nas'alukal ma'rifah, nas'alukal mahabbah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal husnal khatimah. Pak Ferli dan sahabat-sahabat semua, kita baca doa untuk orang tua kita. Jangan lupa awali tausiah ini. Allahumma gfirli warhamhuma ya Allah, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tua kami, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya. Amin. Muliakan sisa umurnya. Yang sudah di alam barzah, lapangkan kuburnya, berikan cahaya dalam kegelapan alam barzahnya, dengan doa-doa dan amal soleh kami, anak-anaknya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Amin. Sebentar. Bentar Ustaz, mohon maaf Ustaz. Saya kemit juga Ustaz. Saya kemit. Ya udah Ustaz. Ya. Biasaan di kita center datang tepat waktu, sebelum acara pasti sudah siap. Ini kejadian nih. Jam 10 saya bilang kok gak masuk-masuk. Ternyata tadi saya duha, tiba-tiba entah lupa atau apa, ngehang sebentar. Gak apa-apa. Gantian Pak Ferli kan sekali-kali yang nunggu saya gitu. Iya. Deg-degan saya di telepon nggak diangkat lagi. Maaf. Saya bukan itu. Baik, kita mulai karena waktunya sangat singkat. Pertama, istiqomah. Saudaraku, jamaah kita center, semua kita sering mendengar kata istiqomah. Dan al-istiqomah khairum min alfil karomah. Istiqomahnya seseorang itu melebihi 1000 karomahnya para
wali. Artinya kita memohon jadi orang istiqomah itu luar biasa. Pentingnya istiqomah, sadar tidak? Setiap hari minimal kita berdoa 17 kali. Dan Allah itu ajarkan agar jadi orang yang istiqomah. Mana ayatnya? Surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang sampai Allah sendiri yang ajarkan. Dan itu menjadi rukun. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Secara bahasa istiqomah teh lurus. Secara istilah kita minta kepada Allah agar ditetapkan di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan iman dan Islam. Itu secara istilah. Perkembangan berikutnya, kita sering supaya mudah menerjemahkan istiqomah tuh continuous, konsisten. Mun bahasa Sundanya sing mayeng. Orang tua sering bilang sing istiqomah. Dan ini seirama juga dengan sabda Nabi, khairul amal adwamuha wa inqalla. Sebagus-bagusnya amal itu yang istiqomah, yang terus-menerus, yang ajeg walaupun sedikit, tidak banyak. Jadi satu, teman-teman jamaah kita center, mumpung masih ada waktu dari sekarang niatkan, azamkan punya amalan-amalan yang istiqomah. Terutama di bulan Ramadan nih. Jangan sampai semangat baca Al-Quran sampai hatam di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, boro-boro hatam. 1 juz pun tidak sempat. Bahkan kemudian 10 ayat pun tidak sempat. Jangan sampai. Nah, saya berharap Ramadan spesial kemarin kita berharap walaupun kepada Allah moga-moga dipanjangkan umur kita, tapi kita harus siap jikalau ini menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena itu niatkan untuk istiqomah, niatkan untuk melanggengkan setiap amal ibadah kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Niatkan baca Quran sekarang 1 juz. Ya 1 juz, bismillah, terus istiqomah. Jangan sampai kan banyak di antara kita nih awal-awal Ramadan semangat 2 juz sehari. 10 Ramadan mulai 1 juz. 15, 16 Ramadan mulai setengah juz. Sampai-sampai Allah bantu nih supaya kita istiqomah. Ayo pada di rumah. Sebab jamaah kita center khususnya kalau sudah tanggal 20 ke atas Ramadan, sudah tidak di atas sajadah lagi, banyaknya di mall, banyaknya di mana-mana. Mungkin, maaf ya, tanpa bermaksud benar. Mas Sigit ya, mungkin. Tapi Allah sayang nih Mas Sigit. Ayo sekarang, supaya istiqomah di rumah saja. Piraku di rumah. Rek naon deui coba, belanja baju. Itu kan Mas Sigit juga pasti pakai sarung di bawahnya tuh. Tahu nggak? Saya kan jas nih keren di atasnya saja. Kalau ke bawahnya pakai sarung gitu kan. Training. Nah, artinya teman-teman, ini istiqomah penting. Pertanyaannya, bagaimana menjaga keistiqomahan? Banyak di antara kita kan jujur saja, awal-awal semangat. Maka izinkan saya menyampaikan satu ilmu dari Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, yang sering kita kenal dengan Rotibul Haddadnya Imamul Haddad. Kata beliau, menjaga istiqomah itu susah seperti menegakkan jarum yang basah. Saking susahnya. Gampang diucapkan, susah diamalkan. Karena banyak sekali goda-godaannya. Banyak sekali kendalanya. Tapi kata beliau, ada minimal 4 obatnya. Ada 4 tip dan caranya agar kita menjadi orang yang istiqomah. Nanti catat nih, dan kita sama-sama belajar mengamalkan ya. Supaya istiqomah, kata beliau yang pertama apa? Al-ilmun nafi. Harus punya ilmu yang bermanfaat. Artinya, menurut beliau, jangan berhenti mencari ilmu. Terus. Semakin kita tahu ilmunya, tahu pahalanya, tahu keistimewaannya, semakin semangat dalam hidup ini. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Sampai beliau bersabda, rakaataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, sunnah subuh itu lebih utama dari dunia beserta isinya. Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim bahkan mengatakan tuh Mas Sigit, andai bumi ini jadi permata, berlian dan emas, kemudian dibandingkan dengan 2 rakaat subuh itu, maka engkau lebih punya
keistimewaan 2 rakaat itu. Jadi jamaah kita center yang istiqomah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah orang kaya raya. Sudah melebihi kayaknya siapapun. Nanti saja kita baru lihat. Sampai-sampai tidak ada sunnah yang dikodok kecuali sholat subuh qabliyah itu oleh Rasulullah. Kalau ketinggalan dikodok boleh. Beliau mencontohkan. Tahajud. Sampai-sampai para salafus salih mengatakan andai ada sholat selesai sholat wajib. Yang kedua mungkin sholat tahajud. Setelah datang perintah sampai beliau meninggal, Rasulullah SAW tidak pernah semalam pun meninggalkan tahajud. Sampai kalau beliau ketinggalan, dikodok siangnya itu. Saking pentingnya. Kenapa? Karena maqamam mahmuda. Orang yang ahli tahajud berada dalam maqam yang terpuji. Sama-sama pegawai pajak. Kalau pegawai pajak yang ahli tahajud, insya Allah maqamam mahmuda. Sama-sama nih pegawai negeri yang ahli tahajud, insya Allah maqamam mahmuda, terpuji. Walaupun terlambat ya Pak Ferlia, tapi tidak apa-apa. Harusnya kita dari dulu aja begitu mulai pandemik, iya. Jangan libur itu kita center ya. Iya. Ada Zoom lah, tapi nggak apa-apalah. Allah Maha tahu. Iya. Pak Ferli toh berbaik sangka, karunya cenakang bisi emak-emak baru-baru Zoom. Gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi terasa nggak teman-teman, kalau sudah lama nggak dapat ilmu, itu futur. Ibadah kita jadi luntur. Karena itu pesan guru saya, jangan sampai lewat 3 hari engkau tidak mendapatkan ilmu. Sekarang nih, ayo saatnya menghafal, baca buku agama, mumpung di rumah banyak waktu. Kan mungkin tahun-tahun kemarin Ramadan, sok sibuk kita tanya mudak-mudik. Padahal malah mau pamer saja pulang kampung teh. Bukan benar-benar silaturahmi acan. Artinya, sekarang belajar agama, tidak semua memang wajib jadi ulama, tapi semua wajib mendalami agama. Bapak-bapak, nitip para suami, tong nambah berat badan wungkul atuhnya, sing nambah hafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Diraku makmum di belakangmu anak-anak pada protes karena ayatnya itu saja. Katanya ada sebagian bapak yang maksakan ke masjid itu bukan karena cinta-cinta masjid amat, tapi karena stres diprotes terus oleh jamaahnya karena ayatnya itu saja. Enggak apa-apa, bismillah, ayo sekarang. Jadi satu, jangan lepas dari ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Hati-hati juga di tengah situasi begini, banyak orang-orang yang memanfaatkan agama, kemudian untuk hal-hal yang salah. Cari gurunya yang benar, yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Punya guru-guru lagi. Sebab banyak juga beberapa orang yang telah menjadi korban, anaknya semangat agama, tapi mempraktekkan yang salah. Menganggap orang tuanya kafir, menganggap saudaranya musuh, na'udzubillah. Hati-hati. Jangan sampai semangat mencari ilmu, tapi kemudian pada guru yang salah bergurunya. 2, menjaga istiqomah, kata Imamul Haddad, tarkus syubhat minat ta'imah. Menjaga makanan dan minuman dari hal-hal yang syubhat. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Yang syubhat saja jangan. Yang syubhat saja jangan. Sebab kata beliau, kalau makanan kita tumbuh dari yang haram, itu gampang buat maksiatnya, susah untuk ibadahnya. Tapi kalau kemudian dari yang halal, insya Allah gampang diajak ibadah. Sudah banyak ceritanya. Abu Junadah, sahabat Rasulullah, kalau habis sholat subuh tuh lari pulang ke rumah. Setiap belum doa, belum zikir. Rasulullah akhirnya menahan. Wahai Abu Junadah, apa engkau tidak punya keperluan ke Allah? Sehingga begitu cepat engkau langsung habis salat subuh. Abu Junadah mengatakan, ya Rasulullah, ada pohon korma punya tetangga, dahannya menjulur di rumahku. Kalau angin bertiup, pohon korma itu buahnya pada jatuh. Kami orang miskin ya Rasulullah. Anak-anak pada bangun, apa saja yang ada kadang dimakan, termasuk buah korma. Karena itu saya buru-buru agar bisa mengambil korma-korma yang jatuh, dan saya berikan pada tetangga yang punya haknya. Agar anak saya jangan makan. Pernah saya terlambat datang ya Rasulullah, anak saya sudah makan 1 butir buah korma. Dan aku ambil, disodok pakai tangannya begitu. Anaknya menangis.
Tapi Abu Junaid mengatakan, demi Allah ya anakku, sekalipun nyawamu harus meregang dari jasad ini, aku tidak ridho dan aku akan lakukan. Karena aku tidak mau di tubuhmu ada barang yang haram. Masya Allah. Masya Allah. Artinya teman-teman, berhati-hatilah. Sekarang Allah kasih hikmah nih. Dengan di rumah terus kan jadi kita banyak makan masakan istri nih ya. Ibu-ibu banyak belanja ya. Moga-moga saja lebih barokah. Karena masaknya istri mah banyak salawatnya, banyak zikirnya. Walaupun kadang sedikit banyak ngeluhnya. Capek, iraha berakhir katanya. Tapi insya Allah, daripada tanpa bermaksud menuduh. Kadang kita kan asal restoran enak tanpa melihat halal haramnya. Nauzubillah. Semoga Allah nih sayang pada kita. Minimal kalau di rumah terkurangi barang-barang syubhat. Dan itulah kenapa nanti ini bisa membuat kita istiqomah. Jauhi tarkus syubhat, apalagi yang haram. Itu cara menjaga istiqomah. Yang ketiga katanya, zikrul maut fi kulli hin. Hendaklah mengingat, menyadari diri kita ini akan meninggal pada setiap saat. Kata Imam Ghazali, zikrul maut itu puncak untuk melembutkan hati dan menyadarkan jiwa. Lanjut beliau, kalau dengan zikrul maut engkau belum sadar juga, mintalah kepada Allah agar diganti hatimu. Jujur teman-teman, coba tengok kanan kiri depan belakang. Saya ada bahkan 2-3 teman nih. Sehat, yang Ramadan kemarin masih ada. Bahkan 2 bulan kemarin menjelang Ramadan sudah meninggal dunia. Allah sayang lagi kepada kita nih. Diberilah informasi. Sekarang sudah 800 syariatnya orang meninggal karena corona. Allahu Akbar. Padahal kita lebih mungkin dan bahkan lebih banyak yang meninggal bukan karena corona. Jadi ingat, ayo. Selalu ingat. Supaya semangat ya Allah. Ini kayak sekarang, tanggal berapa nih Pak Ferli? 9 Mei ya. 9 Mei jam 10, sekarang jam 11, jam setengah 12 bahkan. Ini hanya sekali kita lewati. Ada nggak yang sedang tidur sekarang? Ada. Ada tidak yang sedang nonton TV? Ada. Dan saudara bersyukur sedang ikut kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kajian kita ini. Masya Allah. Nggak bisa tuh, nggak ada waktu lagi bisa kita lewati. Kan besok ada setengah 12 Ustaz, sudah tanggal 10. Ya kan besok ada lagi, Mei tanggal 9. Sudah 2021. Artinya sadari setiap waktu hanya sekali kita lewati. Dan tidak ada kecuali itu buat bekal kematian kita. Ingat orang yang ingat bahwa dirinya akan meninggal dunia, insya Allah punya keistiqomahan dalam ibadah. Terakhir, nanti kita diskusi ya, saling sharing dan bertambah informasi. Menjaga kestabilan iman. Jujur saja kalau orang lagi malas ibadah berarti lagi turun imannya. Kalau lagi semangat imannya pasti maju Qur'annya banyak, sedekahnya gampang. Kemudian wiridnya kuat, sholatnya insya Allah betul. Tapi kalau tidak, kita sedang futur, sedang turun imannya. Memang sifat manusia, yazidu wa yangkus, kadang naik, kadang turun. Lanjut beliau, bagaimana lantas untuk menjaga kestabilan iman? 1, jaga penglihatan dan pendengaran. Pak Ferli dan jamaah kita center serta jamaah yang lain yang menyimak, katanya hati itu ibarat rumah, dia punya jendela dan pintu. Pintu dan jendelanya hati itu adalah mata dan telinga kita. Begitu kita ngelihat sesuatu, pasti terbayang di pikiran, berbekas di hati nurani kita. Kalau bisa mengendalikan pikiran, bisa kita langsung, yang sampah kita buang, yang jelek kita singkirkan. Tapi kan tidak semua sanggup, yuk terus ikuti. Dari pandangan kita tuh kemudian menjadi syahwat, nauzubillah, bahkan menjadi dosa. Pendengaran, dengar gosip, ini kan negatif nih, ini salah. Masuk dalam pikiran, berbekas di hati, terus berburuk sangka. Maka bismillah, sekarang mah banyakin saja dengar ayat-ayat Al-Quran, banyakin dengan murotal, banyakin dengar ceramah. Dan sudah terbukti, katanya di Belanda, di Jerman tuh, orang Kristen aja minta ngajikan, minta dibacakan ayat Quran, minta diadani. Rupanya virus corona ini Pak Ferli mengecil dan kemudian menghilang dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau Pak Ferli dekat dengan
penguasa atau di sini ada siapa gitu ya, Mas Sigit dengan itu, kayaknya selain bangun rumah sakit, suruh baca Quran saja suruh bangsa Indonesia ini. Lihat di Belanda itu, di Jerman itu, sampai kemudian rame-rame minta dibacain, padahal bukan orang Islam. Karena rupanya Allah ingin membuktikan. Dah, pendengaranmu, penglihatanmu lebih banyak saja untuk ayat-ayat Al-Quran. Kapan-kapan kita bahas dahsyatnya istimewa Al-Quran. Mas Ibnu sudah membuktikan tuh, banyak baca Quran. Alhamdulillah, negatif istrinya. Istiqomah kan terus saja, Mas. Insya Allah, orang yang menjaga penglihatan pendengarannya akan istiqomah. Stabil imannya. 2, apa yang buat iman stabil? Jangan dekat dengan sembarang orang. Nah, ini penting. Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahaqqu man yakhalih. Agama seseorang ditentukan dengan teman dekatnya. Maka tengok dan berhati-hatilah dengan siapa engkau berteman dan bersahabat. Kenal boleh. Dengan pencopet boleh, Ustaz? Boleh. Dengan preman boleh. Nggak apa-apa, kenal. Kalau dekat, jangan. Kalau bersahabat, jangan. Pesan para salafus soleh, majalisul ulama, fastima'ul kalamil hukama. Hendaklah engkau sering duduk-duduk dengan para ulama, dekat dengan ulama, dan sering dengar kalimat-kalimat bijaksana. Karena hatimu akan tersirami, imanmu akan menjadi subur dengan dekat pada mereka dan sering mendengar ilmu dari mereka. Termasuk dekat dengan ulama itu menjadi syafaat kelak. Kan di akhirat tuh setelah Nabi Muhammad, para salafus solih diberi kesempatan untuk memberikan pertolongan. Kenapa orang tua kita dulu harus dekat dengan ulama? Supaya besok kita ngomong nih. Begitu kita panik apa, Kiai, Ustadz, saya kan jamaahnya nih, saya yang ini dulu ikut pengajian. Nah, kalau Ustadznya lihat wajahnya, kan, oh iya, ini mah yang kalau kisah center duduknya di atas kursi nih, Pak Ferli maksudnya. Ayo. Tapi kalau kemudian Ustadznya malah nggak kenal kan kecewa. Tad, saya sering kajian Ustadz, tolong dong tadi dibantu saya di hadapan Allah. Yang mana? Memang sih Ustadz, waktu majelisnya saya hadirnya di luar masjid. Nah, salah sendiri loh. Jadi Ustadznya nggak kenal. Gitu. Jadi hati-hati. Mudah-mudahan kita center nih istiqomah ya. Sudah berapa tahun kita Pak Ferli bersahabat nih melalui kita center dengan jamaah nih? Masuk 9 tahun apa 8? Mungkin 8 tahun ya. Mudah-mudahan persahabatan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sering tadabbur Al-Quran. Sering tadabbur Al-Quran. Menjaga kestabilan iman itu sudah terbukti. Jangan lewatkan sehari tanpa membaca Al-Quran. Jangan lewatkan. Karena Al-Quran itu mulia, apapun yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan. Al-Quran itu obat. Apapun yang dekat dengan Al-Quran akan tersembuhkan dari penyakitnya. Al-Quran itu pemudah segala urusan. Maka siapa yang sering baca Al-Quran, insya Allah akan dimudahkan segala urusannya. Banyak hal-hal lain. Yang keempat, sering membaca kisah orang-orang soleh. Nah ini juga nih membuat iman stabil. Kalau lagi banyak masalah, hujan besar, baca tuh kisah para sahabat, para aulia. Masya Allah, jadi kita tuh seolah-olah kecil ujian. Nanti semangat akhirnya untuk kemudian bersabar. Kan kalau kita membacanya kisah-kisah yang lain belum tentu menjadi penguat iman. Barangkali itu saja sebagai pengantar dulu Pak Ferli. Sekali lagi supaya istiqomah 4 hal. 1, jangan lupakan ilmu, teruslah menjadi pembelajar, al-ilmun nafi. 2, tarkus syubhat minat ta'imah, tinggalkan makanan minum yang syubhat apalagi yang haram. Zikrul maut fi kulli hin, banyak mengingati mati pada setiap keadaan, setiap saat. Dan yang keempat, menjaga stabilan imam. Demikian ilmu dari Al-Imamul Haddad, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ya, silakan Pak Ferli. Mana Pak Ferlinya nih? Sok, Pak Ferli jadi mute. Ya, sok. Kita diskusi Kang Ferli dan sharing kalau ada yang mau berdiskusi, tanya jawab gitu sebelum nanti doa. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya dengan Ustadz secara langsung?
Enggak, kita lebih terbuka pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau di kita center pada ragu-ragu dan tidak ada pertanyaan. Ini Kang Haji Wawan, makasih nih dari Kabilah, dari Majalengka ini. Saya maaf nih tidak bisa melihat semuanya ya, tanpa mengurangi rasa. Pak Pras ada, Temila ada, Pak Tony ada, Ibu Fatimah. Temila hari ini ajak teman-teman Ustaz nih. Hah? Teman-teman Temila hari ini banyak Ustaz diajak. Oh iya. Alhamdulillah teman-teman kantor ikut Ustaz. Iya, alhamdulillah. Selamat Baik, bergabung. kalau mau tanya ngacung atau di chatting boleh. Tapi sambil nunggu, Pak Ferli izinkan saya kasih contoh nih ya. Betapa kemudian dengan ilmu Mas Sigit kita tuh menjadi semangat. Imam Ibnu Qayyim membagi sholat tuh Kang Haji Wawan menjadi 5 makom. Ada orang yang karena sholatnya disiksa. Lihat ini, karena sholat disiksa. Ada yang makom kedua karena sholatnya dihisab. Hitung-hitung nih, ini diterima apa tidak nih? Betul atau mardud nih, ditolak nih. Yang ketiga, dimaafkan, makom ketiga. Sholatnya dimaafkan oleh Allah. Yang keempat, makom yang keempat, sholatnya diberi pahala. Yang kelima, sholatnya mengangkat derajat menjadi kekasih Allah. Lah, apa ada sholat disiksa Ustaz? Ya ada. Wong ayatnya jelas, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mereka siapa? Yang rukun wudunya tidak tahu, syarat batal wudunya tidak tahu, rukun sholatnya tidak mengerti, ditambah sholatnya tidak jaga waktunya, kesopanan dan adabnya, sholat duhur menjelang asar, sholat subuhnya jam 7 sekalian duha, udah seenaknya dewek aja. Nah ini hati-hati, jangan-jangan fawailul lil musallin. 2, sholatnya yang dihisab, sudah alhamdulillah sempurna syarat rukunnya. Cuman baru fisik, tidak menghadirkan jiwa dan hati saat sholat. Jadi begitu Allahu Akbar, blas langsung. Sahur masaknya lodeh. Lodeh memang kurang pas nih kalau sahur mah. Enaknya yang ringan-ringan aja. Nanti buka nih terus. Sampai dia sendiri, Assalamualaikum sadar. Assalamualaikum. Udah selesai ya sholat nih. Nah, ini yang dihisab. Minimal yang begini mah katanya, pas takbir ingat Allah Pak Pras, pas menjelang salam ingat juga, moga-moga pas dihisabnya tuh, ya sudahlah Allah belas kasihan, diterima yang begini. Yang ketiga, sholatnya yang dimaafkan. Yang dimaafkan tuh, syarat rukunnya sempurna, adabnya dijaga, waktunya kemudian dijaga, tapi hatinya masih berjuang. Allahu Akbar. Lagi sholat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ayatnya apa nih ya, yang panjang, apa yang pendek? Nggak bisa, kan lagi sholat. Setelah ini beli apa ya? Aduh ya Allah, astagfirullah, lagi sholat. Nah, terus lagi berjuang dia, terus. Nah, itu yang dimaafkan. Yang diberi pahala itu, yang sudah sempurna, syarat rukun, waktu dijaga, adabnya dijaga, yuqimus sholah. Dia hadir jiwanya, saat takbir tuh hadir. Terus dia istiqomah menjaga kekhusyuannya, menjaga kesadarannya sedang menghadap Sang Maha Kuasa. Nah ini yang kemudian diberi pahala. Yang kelima, makom para kekasih Allah. Yang disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya menjadi terbangnya orang beriman. Ini sudah karunia dari Allah. Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Kalau Allah sudah suka pada hambanya, diberi nikmatnya khusyuk sholat. Makanya orang-orang tertentu kasih Allah nggak mau selesai kalau sudah sholat. Pengennya berlama-lamaan. Seperti Pak Pras waktu masa muda lah. Waktu mampir di rumah calon mertua kan, nggak terasa. Padahal sudah 2 jam. Nggak mau pulang-pulang. Seperti Mas Sigit kalau sedang berjumpa dulu calon istri, padahal nyamuk apa baru sadar setelah pulang dari rumah calon mertua itu bahwa banyak digigitin nyamuk. Waktu kita bertemunya mah nggak kerasa saja. Nah nikmatnya sudah seperti dan melebihi dari itu karena Allah sumber dari segala cinta dan kasih. Ayo belajar nih, minta pada Allah supaya terus. Ya apa susahnya kalau Allah mau ya di antara jamaah kita center pluk saja dikasih karunia karena ini hadiah dari Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Enak. Utsman bin Affan tuh
Satu khatam Quran, salat malam masih gitu. Khatam Quran, kebayang tidak tuh? Insya Allah. Apa mungkin ya Ustadz ya? Ya sangat mungkin. Kan lama Ustadz. Ya apa susahnya bagi Allah dilipat waktu. Seperti beginilah. Teman-teman, karena Yasin hafal, ibu-ibu kita center yang sebagian tanpa melihat juga bunyi Yasin wal Qur'anil Hakim. Terasa sebentar 10 ayat Yasin itu. Terasa sebentar. Kenapa? Karena sudah hafal. Ditambah kalau sudah mengerti, lebih enak lagi tuh. Tapi coba baca satu surat, misalkan Al-Munafikun, kita belum hafal, bahkan baru buka. Oh ada tuh surat Al-Munafikun. Ja'akal munafiqun. Padahal 11 ayat. Asal lama. Karena udah kebayang Sayyidina Utsman sudah mendarah daging Al-Qur'annya. Masya Allah. Kira-kira itu tuh salah satu yang buat semangat kita ibadah dan istiqomah kalau tahu ilmunya. Monggo kalau ada yang mau tanya. Baik Ustaz, ini sudah ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dengan kondisi COVID-19, ibadah kita di rumah, bagaimana cara mengejar Lailatul Qadar? Ya, bagus. Jadi, cara mengejar Lailatul Qadar, ini udah pasti nih, pasti dapat. Mau tidak? Dari tanggal 1 kemarin, sampai tanggal 30, panteng aja dah. Jangan tinggal tarawih berjamaah sama keluarga. Jangan tinggal sholat berjamaah sama keluarga. Karena, pasti di antara tanggal 21, 23, banyak orang yang berniatnya memburu, melupakan yang genapnya. Tanggal berapa nih? Malam berapa? 22. Santai ah. Tak ya Lailatul Qadar, 22 mah. Ya apa susahnya? Lailatul Qadar itu hadiah hati, anugerah rohani, iman, dan cahaya hidayah yang Allah berikan. Jadi, pantang aja lah. Sekarang mah saatnya semua jamaah kita center, bismillah dapat Lailatul Qadar ya. Termasuk jamaah-jamaah sekarang yang hadir dari Majalengka, dari mana? Termasuk teman-temannya Temila tadi. Ayo, caranya jangan lewatkan malam-malam tarawih. Gimana Ustadz, boleh nggak itikafnya kemudian di rumah? Ya boleh, nggak apa-apa. Walaupun itikaf masjid, kita anggap semua bumi ini adalah masjid. Karena darurat, maka membuat semua jadi salah satunya boleh musola kita ini tempat itikaf nanti. Cuman jangan mentang-mentang di rumah, itikafnya bolak-balik kamar. Ya jangan Pak Pras. Nagen lah. 3 jam di musola, sholawatnya 1000. Mas Ibnu, Al-Qur'annya 1 juz gitu kan. Nah, bismillah tuh begitu. Itu Mas Ibnu bagus tuh belakang layarnya. Orang rasa. Ada spanduk saya itu ya. Jadi caranya begitu, Teh. Bagaimana Lailatul Qadar? Insyaallah. Maka jangan kurangi semangat dan kualitas ibadahnya walaupun tetap di rumah. Jangan banyak nonton TV, jangan banyak tidur, jangan banyak hal yang sia-sia. Saya sih selalu tafakurnya begini Pak Ferli, Mas Sigit, Kang Hajiwan. Ini Allah nih sayang rupanya sama kita nih ya. Ramadan spesial sengaja dihadirkan di rumah supaya engkau banyak ibadah. Supaya engkau banyak baca buku agama. Supaya engkau banyak baca Quran. Supaya tasbih engkau pegang. Coba, kalau enggak begini kan, 10 hari itu sudah kebayang lah kita tuh sibuk. Waduh, persiapan baju apa. Sekarang kan bukan bagus-bagusan baju. Dah, bagus-bagusan amal soleh. Gitu. Sama masker ya. Masker thanks bro, udah Jadi gitu, Kang Ferli, insya Allah. Tetap. Dan Allah maha berkuasa. Teh. Malah banyak yang dapat pencerahannya di mihrab rumahnya nanti. Di masjid makan tidak sedikit itikafnya tuh sambil ngegaya. Kenapa? Karena mukenahnya banyak borderannya. Kadang di masjid mah sambil ada sedikit riak lah. Kenapa? Karena sajadahnya empuk gitu kan. Sambil gelarnya juga supaya yang lain tahu bahwa sajadah kita sajadah raudhah. Yang bawanya susah waktu umroh kayak. Soalnya memang kalau di rumah kan godaannya dekat kamar. Kadang-kadang sholatnya di kamar dekat tempat tidur Ustaz. Jadi mungkin banyakan tidurnya daripada nyari Lailatul Qadarnya Ustaz. Makanya diniatin ya Allah. Kan lagi wabah nih, doa ijabah katanya. Supaya Ramadan ini kau anugerahkan nikmatnya malam Lailatul Qadar ya Allah. Izinkan dalam hidup kami sekali walaupun sekali kau hadiahkan nikmatnya malam Lailatul Qadar. Aduh katanya Kang, ya saya juga ya belum merasakan seperti itu ya. Tapi mohon. Katanya nikmatnya Lailatul Qadar tuh nanti hati tuh blang.
Sudah tidak bisa terbayang. Nikmat lihat dunia nih. Lihat Pak Pras tuh seneng, lihat Pak Ferli seneng, apalagi kemarin nasi kencur gitu ya. Jadi pokoknya Masya Allah nggak terbayangkan. Nah, mohon jamaah kita center, kita doa yuk. Banyak wirid. Jangan dautai tasbih nih. Yuk, lawat terus, zikir, apa. Kalau mau pengen lihat televisi ya, lihatlah acara-acara yang bermanfaat. Ini jaga mata dan telinga kita ini kan, karena jendelanya di situ. Gitu Kang Ferli. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan kedua Ustaz. Yang langsung Ustaz, mana yang langsung? Ustaz, target saya, masih ada dua nih Ustaz, masih ada dua. Dari pertanyaan tertulis, biar saya bacain dulu Ustaz ya. Ustaz, target saya khatam Quran di 17 Ramadan. Tapi kerjaan kantor semakin banyak, jadi sangat menyita waktu saya. Dan kalau saat mau baca Quran, kondisi badan sudah lelah dan ngantuk. Kasih tipsnya bagaimana ya, Tat? Demikian, Ustaz. Tipsnya begini, Teh. Gimana kalau besok Teteh meninggal? Udah, itu tipsnya gitu. Sibuk kantor, lelah. Terus Mas Sigit diberitahu, Mas Sigit, Israel besok menjemput jam 9. Betul nih Allah. Masa Israel bohong? Oh, saya kasih tahu, sayang, supaya segera khatam. Waduh, udah nih, Pas Sigit langsung gelar sajadah, wudhu tidak batal. Sampai istri dan anaknya aneh. Kenapa, Pak? Kenapa bisa begini? Besok jam 9, Papa terakhir. Nah, ya Allah, pengen 3 khatam balikan Quran. 3 balikan khatam Quran. Wah, sudah. Basah mulut kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, rasa itu kalau dihadirkan, yang dimaksud zikrul maut fi kulli hin. Lemah kita turuti, nafsu kita turuti, kan suka begini. Toleransi lembut mendidik jiwa. Ya, besok juga adalah. Coba sekarang, teman-teman yang kemarin tidak sempat ke rumah orang tua sebelum pandemi, dengan kata, ya nantilah menjelang Ramadan aja. Baru terasa kan, setelah diblok, nggak boleh mudik, nggak boleh pulang kampung, nggak boleh kemana-mana, Masya Allah. Nah, bayangkan seperti itu. Hal yang tak terduga melebihi dari itu. Nanti semangat ya khotimah. Ya Allah. Waktunya mungkin nggak Ustaz? Ya mungkin. Keajaiban itu sangat terjadi, memanjangkan dan memendekkan waktu itu hak kuasa Allah. Teman-teman nanti kapan-kapan bahas masalah dunia ini ya. Jadi sangat mungkin Kang Ferli, sangat mungkin misalkan, aduh cuma sejam nih tidurnya. Nanti capek nggak nih kerja kantor? Lah ya kalau Allah beri rasa tidur kita sejam bagikan 8 jam, apa susahnya? Pas bangun tidur dari sejam, enak begini seger. Atau sebaliknya tidur 8 jam dibikin resah oleh Allah, kayak tidur 1 menit. Masih ngambek, masih lesu. Nah gitu. Jadi tip dari saya satu aja Kang Ferli. Ya. Zikrul maut kulli hin. Baik, ada lagi? Ada ini Ustaz. Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang emosinya tidak terkontrol? Mohon petunjuknya Ustaz. Ya, jangan dekat-dekat. Nanti kita jadi ikut-ikutan ngambek. Yang kedua, didoain. Tadi malam mah, karena bahasa amalan di DT itu solawatin sama ditiup. Sholli ala Sayyidina Muhammad, doa ala Sayyidina Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. 3, bacain doa Nabi Daud alaihissalam. Kalau ngadepin orang yang keras. Doanya gini. Allahumma layyin qalbahu kama layyintal hadida li Dawud alaihissalam. Ya Allah, lembutkan hati dan jiwa orang itu seperti engkau melembutkan besi kepada Nabi Dawud alaihissalam. Tiup. Nah, langsung saja Mas Sigit terlembut hatinya. Gitu. Ya, yang ketiga, ya kalau itu orang di bawah kita seperti teman bisa nasihatin. Karena pesan Nabi, la tagdob faradada miraron qala la tagdob. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Sampai diulangi 3 kali. Pintu masuknya setan melalui amarah, melalui emosi. Begitu. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya langsung, silakan saja di-unmute dan silakan bertanya kepada Ustadz. Monggo. Halo, Ya. Salam Mas Sigit. Sehat keluarga semua? Insya Allah semua alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, salam. Ya, gimana? Jadi saya mau tanya mengenai kaitannya istiqomah dengan niat. Jadi kan
hasilnya Ya. seperti apa dari niatnya. Bagaimana kita supaya tadi niat itu supaya Ya. kita Bagus, makasih Mas Sigit ya. Satu Jadi, lagi, Ustaz. iya boleh. Kan biasanya kalau apa namanya selama ini kan kita misalnya di dalam 10 hari terakhir itu ada itikaf gitu. Nah, ini mengganti itikaf ini gimana Ustaz? Ada ininya nggak? Ada syariatnya nggak? Terima kasih Ustaz. Iya. Satu, memang itu yang saya bahas, tip istiqomah ini baru dari satu ulama, Imamul Haddad. Yang lain banyak lagi nih, bahkan ada 10. Salah satunya dari guru kami, Agim tuh, kalau pengen istiqomah, awali dengan niat pengen jadi orang istiqomah. Betul tuh Mas, karena innamal a'malu binniyah, segala sesuatu karena niatnya. Kalau sudah tekad dan niatnya kuat mah, Allah tuh seirama memberikan pertolongannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi betul Mas, saya sepakat dengan niat, sangat penting niat untuk istiqomah. Kayak tadi, pada kondisi terakhir tadi teteh tadi yang sibuk anak kantor, kemudian tidak sampai hatam di hari ke-17. Ya Allah Maha tahu, toh niatnya juga sudah. Seperti kita nih kan teman-teman berniat pada ke masjid. Lah kondisinya malah lebih ahsan, maslahah. Kita suruh pada di rumah. Ya Allah sudah mencatat niat kita. Jadi berniatlah yang sungguh-sungguh jadi orang istiqomah. Karena niatmu akan menjadi penilaian tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah. Bisa karena niat amalan akhirat jadi dunia, bisa karena niat amalan dunia jadi pahala di akhirat karena niat. Dua, bagaimana tata cara itikaf dalam situasi begini? Ya Allah Maha tahu Mas. Harusnya kan itikaf tuh di masjid. Kemudian kan tidak boleh keluar. Lah Pak Ferli itikafnya di kamar. Terus istrinya manggil, itu gas kosong. Pak, gas kosong. Bentar, cicing lagi itikaf ya teh. Ya enggak lah. Allah Maha tahu. Beresin dulu gas, gitu kan. Aduh, sudah batal nih keluar dari musola. Insya Allah. Kita niatkan jangan keluar rumah. Begitu saja. Jadi rumah kita itu jadi masjid. Terus Kang Haji Wawan, ada yang minta air. Pak Haji minta air buat diobatin. Cenah. Oh sorry lagi tikaf. Ya jangan keluar saja, nggak apa-apa. Niatkan musola dan kampung kita itulah jadi masjid. Begitu. Allah Maha tahu, jadi tata caranya bisa berubah karena keadaan. Gitu Pak Ferli. Ini banyak nih ya teman-teman Majalengka, Kang Haji Wawan ya? Banyak nih. Bayu, kemudian hapunten tanpa mengurangi rasa hormat kalau tidak saya sebut satu persatu ya. Allah Maha tahu teman-teman hadir. Kang Maman, Pak Haji Sarnoto juga ada. Ya, monggo ayo. Kalau ada yang mau Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, kalau Ustaz langsung saja di unmute, Bapak Ibu sekalian. Bu Irma, Bu Ninik, ya boleh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini Siapa Pak Pras ya? Pak Pras ya. Ya Ustaz. Bentar, saya lihat dulu, saya geser dulu. Mana Pak Pras nih? Kalau keluar suaranya langsung. Ya, ada kelihatan. Sok. Ya. Kang Enda, nuhun Kang Enda Sehenda. Mana Pak Pras? Ya, Ustaz dulu pernah ngajarin bagaimana menyikapi sesuatu dengan tepat, yaitu ketika kita harus menggunakan akal dan ketika kita harus menggunakan hati. Nah, saya udah agak-agak lupa tuh Ustaz, gimana cara menyikapi sesuatu sesuai dengan tempatnya, yaitu kapan saat kita dengan hati, kapan saat dengan akal. Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Bagus. Jadi begini, saya sering mengajar waktu di Bank Mandiri itu Pak Pras ya, bagaimana situasi itu urusan akal harus dengan akal, hati dengan hati. Yang paling gampang begini, saat bekerja, kemudian bos kita ngomong, yang bener loh kerjaannya, masa gini-gini saja nggak bisa. Ya sudah, ini yang sedang dikritik adalah kerjaan kita, bukan diri kita. Maka tidak usah harus sampai terbawa dalam hati kita, kemudian berlebihan sikap kita sampai mau mundur dari pekerjaan. Tinggal jawab, ini urusan akal nih. Ya bos, mana yang saya kurang bagus ya bos ya, di sisi mana? Mohon dibantu bos. Ini harusnya begini-begini.
Ya, siap. Kamu gini-gini aja nggak bisa. Ya, bos kan tahu. Saya lagi magang, bos baru 3 bulan. Bagaimana sudah pinter? Kalau saya pinter, ya saya yang jadi bos. Gitu. Tapi ada masalah hati. Sampai rumah, Pak Pras punya anak kecil. Terus cerita. Pak, kelinci saya mati. Kemudian dia 2 hari tidak sekolah, Pak Pras. Pulang dari luar kota, Pak Pras dapat laporan dari Mbak Lis. Kalau anaknya nggak sekolah gara-gara kelincinya mati. Kita sering menyelesaikan hal ini dengan akal. Kamu gara-gara kelinci mati nggak masuk sekolah. Ayo masuk. Besok Bapak belikan kelinci 5. Sembuh dan maukah anak kita sekolah? Tidak. Kenapa? Karena anak kita yang sedang terluka hatinya. Pak Pras menyelesaikan dengan akal. Memang sanggup bapaknya beli kelinci 5. Tapi apakah sembuh anak? Tidak. Karena yang terluka hatinya. Dia sedang sedih. Kelinci kesayangannya mati, Pak Ferli. Harusnya anak kita gendong dan kita peluk dan katakan, aduh papa juga sedih, kelinci kesayanganmu mati nak. Andai papa bisa berdoa dan Allah mengabulkan doa yang meminta bahwa yang sudah mati hidup lagi, papa akan berdoa. Tapi yang mati kan nggak bisa hidup lagi sayang. Maafkan papa, papa juga ikut sedih. Gimana kalau hari Minggu kita jalan-jalan ke Lembang yuk, siapa tahu ada kelinci baru. Siapa tahu ada yang lebih bagus dari yang sudah dimiliki adik. Papa janji, Pak, mau beli? Janji. Papa janji mau ngajak jalan-jalan? Janji. Tapi adik juga janji ya. Apa, Pak? Besok sekolah ya sayang ya. Siapa? Besok adik sekolah. Kita peluk. Maafkan Papa yang sayang. Makasih. Hati dengan hati. Nyambung. Kita nih sering masalah anak kita hati dan jiwa, kita selesaikan dengan akal orang dewasa. Nggak nyambung. Atau di kantor cukup dengan masalah akal saja masih diselesaikan dengan hati, bawa-bawa emosi. Waduh, keselnya sampai. Gitu Pak Pras. Nuhun Ustaz. Sami-sami, salam buat Mbak Lis dan anak-anak. Iya Ustaz. Silakan bagi jemaah lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mana Majalengka nih? Pak Enda. Silakan kalau ingin Kang bertanya. Haji Wawan, mana Kang Haji Wawan? Jawaban. Sok atau nyapa Kang Haji Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz dan sahabat-sahabat di Majalengka masih aman, belum zona merah, jadi masih bisa keliaran. Masya Allah. Terawih masih normal-normal aja Tad. Semuanya di masjid masih penuh. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bersyukur kalau begitu. Kami sudah kangen. Ya. Ditunggu kapan ke Majalengka. Salam Baktos buat keluarga Majalengka, Kang Haji Wawan. Ya. Salam. Kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Bapak Ibu silakan di-unmute saja langsung. Semalam saya dengar kajian Ustadz di DT. Ada kesaksian juga dari Pak Ibnu. Ya mungkin buat jemaah kita center sekali lagi Mas Ibnu bisa kasih testimoninya tentang yang Ustadz ajarkan sehingga dari yang tadinya positif COVID bisa sampai negatif nyonya. Monggo Mas Ibnu. Betul. Mas Ibnu mana Mas Ibnu? Ayo Mas, cerita Mas. Supaya lebih semangat lagi. Ini ilmu juga dari Mas Ibnu. Boleh Mas Ibnu. Baik. Sebentar ya. Baik Pak Ferli, Ustaz. Jadi sebetulnya mah jadi duet nih kelihatannya belakang. Ya, silakan. Jadi sebetulnya mah itu kan di luar dugaan ya. Perasaan istri saya itu paling bawel tentang kebersihan gitu ya. Kalau saya pulang kantor selalu tangan cuci dulu, jangan dulu masuk sebelum cuci tangan, cuci kaki gitu. Begitu mau tidur cuci muka dulu, wudu dulu. Perasaan paling bersih gitu. Ternyata tiba-tiba begitu dites di luar itu positif. Waduh, yang kita berusaha bersih aja masih bisa positif gitu. Nah, itu jadinya kan seperti tersambar petir aja gitu. Sementara kita melihat juga banyak orang tukang sampah yang jauh lebih kok kesehatannya lebih terjamin. Orang kantor itu lebih dari 800 orang, tapi yang terpilih itu cuma 3, salah satu diantaranya adalah istri saya gitu. Nah, salah satu adalah istri saya. Ada apa sih kok langsung panik ya Mas ya?
Wah, panik Ustaz, panik. Udah stres aja. Ya orang tetangga-tetangga sebelah udah mau menjauh. Kayak ngeliat alien ya, kayak ngeliat alien ya gitu ya. Tutup semua pintu-pintu. Jadi kalau kita baru datang aja pada nengok aja lewat jendela itu udah nggak mau. Takut. Jadi seolah si COVID itu berterbangan gitu seolah-olah gitu. Kemudian di Darut Tauhid, Ustadz Komar waktu itu ngaji, kemudian saya bertanya, kata Ustadz, udah amalin satu salawat, salawatnya adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, salawat paling pendek gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam ya Ustadz ya. Terus tanya lagi di pertemuan berikutnya, sering-sering baca Quran, karena ketika kita baca Quran itu adalah obat gitu. Nah yang terakhir itu Ustadz ngasih amalan lagi itu, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah itu kita ulang terus setiap hari. Dan alhamdulillah negatif, wah senang banget keluarga. Sekarang ya tetangga sudah terbuka semua, mau jalan lagi, mau nyapa lagi, begitu barangkali Ustaz. Iya, intinya teman-teman ini boleh disebarkan ya. Banyak baca Quran, banyak baca salawat, istighfar tadi. Terus, insya Allah. Karena Al-Quran itu syifa'u lima fis sudur. Huda wa rahmatun lil mu'minin. Petunjuk rahmat. Dan saya sedang cari linknya nih kalau jamaah kita center tahu ya. Katanya di Jerman tuh sampai di Pampang itu bahwa banyak orang-orang yang minta dibacakan Al-Quran. Rupanya ya Allah menghendaki banyak yang tersembuhkan karena baca ayat-ayat Al-Quran, banyak sholawat ini. Insya Allah gitu. Baik Ustaz, terima kasih Mas Ibnu. Tapi mau tanya sedikit. Selama positif itu, Nyonya, apa ini? Ada gejala-gejala COVID-nya terasa atau memang normal saja sebenarnya? Batuk. Batuk aja? Ada batuk sama pilek. Batuk pilek, ada gejala. Tapi jadi sudah PDP Pak. Sudah pasien, kemudian rumah kita diawasi. Bukan hanya diawasi oleh tetangga, tapi ada pengawas dari kepolisian. Sudah dipantau rumah kami itu. Jadi kebayang ya Pak Ferli ya. Iya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan surat membaca Al-Quran tadi. Salah satu pertanyaannya begini ke saya Pak Ferli. Apa semua penyakit mungkin sembuh dengan Al-Quran Ustaz? Dengan ayat Al-Quran? Oh mungkin, bukan mungkin lagi. Bismillah, insya Allah Mas, saya bilang. Bang Imaduddin, mungkin Mas Sigit atau orang-orang Bandung tahu ya. Salah satu pendakwah di ITB itu, dosen ITB. Sempat sakit, stroke berat, sampai lupa pada temen tuh, Pak Haji Wawan. Jadi kalau ketemu sahabat kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Oleh keluarganya, karena sedih melihat keadaan Bang Imad, semoga Allah melapangkan kubur beliau. Jadi setiap hari 24 jam tidak lepas dari murotal Al-Quran, dan suruh baca Al-Quran. Selain kemudian murotal, baca Quran. Jadi ke mobil, setelnya murotal. Di kamar tidurnya murotal. Di ruang tamu murotal. Di kantornya murotal. Di mana ada Bang Med murotal. Di samping dia juga baca. Selain baca dengan murotal. Itu sebulan, Allah normalkan kembali. Sembuh. Sehat. Masya Allah. Walaupun kemudian karena umur sepuh, kemudian beliau di tengah senjanya meninggal dalam keadaan sudah sehat. Terlepas dari penyakit. Salah satu ini favorit juga waktu beliau sering ceramah zaman-zaman kita muda dulu ikutin ngaji. Para aktivis tahu lah. Ya, sering isi di Mas Agung dulu, Masjid Mas Agung, Gunung Agung. Bang Imaduddin itu, Masya Allah. Baik Ustadz, karena waktu zuhur sudah masuk, terima kasih atas apa yang Ustadz sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga jemaah kita center sudah bisa bertemu lagi pada kajian kita pada yang kedua ini. Insya Allah Sabtu depan kita akan ikuti lagi kajian. Mungkin akan kita majukan Ustaz jam 10 saja. Jam 10 Ustaz ya? Setengah 11 aja Pak Ferli, jam 10.30. Ya? 10.30 ya? Oke, baik. Iya, supaya bisa punya panjang waktunya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah kita center. Moga-moga apa yang kita laksanakan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi juga pada kita di bulan Ramadan bahwa kita tetap belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Doa dulu sebentar Pak Ferli. Boleh, silakan Ustaz. Akan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawil ahwal hawil halana ila ahsani hal. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf lahir batin. Amin ya rabbil alamin. Kasih Ustaz. Kasih Ustaz. Kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kasih Om Perli. Sama-sama, terima kasih Ibu semua, Bapak Ibu. Kasih Pak Perli. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan minggu depan bisa gabung lagi ya, Sabtu depan. Insya Allah. Tapi kalau bisa jangan terlambat. Tadi saya, mohon maaf, jadi kita sepakat bahwa minggu depan kita jam 10.30 ya. 10.30. Mungkin 10.30 kita mulai. Sebelum itu mungkin kita bisa masuk dulu, biar kita bisa saling bersapa dan saling cun dulu. Jangan sampai Ustadz datang, kita belum datang. Misalnya gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semua sehat. Semoga tidak ada yang mudik. Jangan mudik ya, jangan mudik katanya. Cuma aja. Pembantu yang mau mudik nih repot, nih dipaksa ditahan nggak mau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perli. Alhamdulillah, terima kasih. Budi, makasih. Ya, makasih semua. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabila, kapan? Ya, alhamdulillah. Bu Haja Neneng, apa kabar? Alhamdulillah, Sono. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita bisa silaturahmi ya Bu Haja. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 11 besok Kai. Iya, setengah 11. Ada lagi mau ngobrol-ngobrol? Kalau enggak saya tutup, kita sama-sama sholat. Ya, Pak. Ya, kita tutup aja. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sampai minggu depan, insya Allah.